ternyata Nabi sering healing. Sebelum beliau dapat wahyu, apalagi setelah beliau dapat wahyu. Healing itu kan rehat jiwa. Kalau tidur itu adalah rehat fisik. Jadi kita kalau misalnya capek tidur, kalau lapar makan gitu. Ternyata jiwa kita juga butuh rehat selain fisik kita. Sehingga dalam Islam itu dikenal dengan rohatul qalb, rehat hati. Nah, bagaimana cara Nabi healing untuk merehatkan hati beliau? Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kan kita udah bagi-bagi tugas nih untuk persiapan buka puasa bersama. Sekarang Ustadz pengen ngasih kesempatan buat kalian yang pengen nanya. Siapa yang pengen nanya? Saya Ustadz mau nanya. Kamu nanya, Ustaz jawab dong. Boleh. Zaman sekarang banyak anak-anak muda tuh yang kalau lagi galau pasti larinya ke healing. Nah, apakah healing bisa jadi solusi untuk menyelesaikan masalah? Terima kasih. Healing, oke. Pertanyaannya sekarang, Rasul pernah healing gak sih gitu? Karena kan kalau kita pengen tahu ini baik atau enggak, kita tinggal belajar aja dalam kehidupan Nabi. Kehidupan Nabi itu lengkap banget. Cuman mungkin kita selama ini kurang bisa menerjemahkannya dan memproyeksikannya ke zaman kita yang relate dengan daily life kita. Ternyata di zaman Nabi kalau misalnya kita mau nanya, Nabi pernah healing gak sih? Nabi itu pernah ngambil me time gak sih gitu dengan dakwah beliau, dengan amanah-amanah beliau, dan beliau adalah orang yang sempurna dan semua perilaku beliau itu kan contoh kan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu ada contoh terbaik. Jadi kayak apapun yang dilakukan Nabi, tidurnya, duduknya, berdirinya, jalannya, mengendarainya, semuanya adalah contoh. Nah sekarang pertanyaannya, Nabi pernah healing gak? Ternyata Nabi sering healing. Sebelum beliau dapat wahyu, apalagi setelah beliau dapat wahyu. Healing itu kan rehat jiwa. Kalau tidur itu adalah rehat fisik. Jadi kita kalau misalnya capek tidur, kalau lapar makan gitu. Ternyata jiwa kita juga butuh rehat selain fisik kita. Sehingga dalam Islam itu dikenal dengan rohatul qalb, rehat hati. Nah, bagaimana cara Nabi healing untuk merehatkan hati beliau? Ada banyak. Pertama, healingnya dengan zikir. Karena kata Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Jadi kalau misalnya hati kita mulai kayak terganggu, terusik, nggak tenang, maka rehatnya hati, healingnya hati itu adalah dengan zikir. Dan zikir dalam Al-Quran diajarkannya tuh nggak boleh sedikit, harus yang banyak. Fadhkurullaha dzikran katsira wadzakirinallaha katsira wadzakirat kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Ada banyak ayat-ayat tentang zikir dalam Al-Quran, selalu ada kata-kata katsira. Arti katsira itu banyak. Jadi kalau kalian pengen healing dengan zikir, coba zikirnya tuh yang sebanyak-banyaknya. Pakai di tasbih digital, pakai tasbih yang kayak gini. Jadi yang penting adalah zikirnya yang banyak, itu akan jadi healing yang pertama. Nabi itu kalau udah lelah batinnya, lelah jiwanya, beliau duduk di atas sajadahnya, berzikir dengan zikir yang banyak. Kedua, healing Nabi itu adalah membaca Al-Quran. Karena Allah bilang, laqad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur, telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian, syifa, penyembuh terhadap penyakit yang ada di dalam dada kalian. Ternyata obat dari penyakit-penyakit di dalam jiwa, mental, perasaan, hati kita itu adalah tilawatil Quran, tadabbur Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Nabi kalau misalnya lagi capek, beliau akan mengulang hafalan Al-Quran beliau, karena kan beliau nggak membaca tapi menghafal kan. Cuman ada sahabat, ada yang menghafal, ada yang membaca. Jadi baca Quran itu bagian dari healing. Yang ketiga, healingnya Nabi itu adalah sholat tahajud. Ketika Nabi capek di Mekah, Nabi pulang ke rumah Khadijah, terus Nabi bilang, zammiluni, dathiruni, selimuti aku, aku sedih banget, aku terganggu banget gitu perasaanku dengan perlakuan orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya Nabi tidur, karena Nabi pikir mungkin cara nyembuhinnya dengan tidur. Ternyata enggak, kata Allah, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, kum, bangun,
Qumil laila illa qalila. Bangunlah di malam hari walaupun sebentar. Qumil laila illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattil Qur'ana tartila. Jadi bangun di malam hari walaupun sebentar, boleh awal, boleh tengah, boleh akhir, tapi bangun. Ternyata tahajud itu bisa menjadi sebuah obat dari perasaan kita yang sedang terluka, perasaan kita yang sedang capek batin, capek mental gitu ya, mengalami kayak kelelahan mental lah gitu. Kan banyak orang yang kalau lagi lelah mental tuh ada yang pengen makan aja, ada juga yang kebalikannya, nggak pengen ngapa-ngapain, nggak pengen makan, kenyang terus nggak pernah lapar. Ada yang pengen marah-marah aja, ada yang kalau lagi lelah mental pengen belanja aja. Itu keren sih. Jadi artinya kalau udah ngalamin lelah mental gitu ya udah coba belajar tahajud dan nikmati tahajudnya. Terus cara healing Nabi juga, ini kan yang versi ibadah ya. Ada cara healing Nabi itu dengan cara kayak menjenguk orang yang beliau cintai di antara sahabat-sahabatnya. Datang ke rumah Abu Bakar ngobrol, datang ke rumah Umar ngobrol, ketemu dengan Abu Hurairah ngobrol, ketemu dengan Julaibib ngobrol. Jadi ketemu teman lah kalau bahasa sekarang. Nongkrong bareng teman itu bagian dari healing, tapi kita emang harus punya teman circle yang sefrekuensi, yang positif. Jadi kalau ngobrol sama mereka itu nggak nambah nambah vibes negatif, keluh kesah segala macam, malah jadi energi baru gitu. Terus yang terakhir, cara healing Nabi itu ke alam. Nabi suka banget hiking ke Gunung Uhud. Kadang-kadang Nabi itu naik onta ke tempat yang luas, padang pasir. Kadang Nabi duduk di dalam sumur. Sumur di Arab itu kan kayak mata air gitu, bukan sumur yang kayak kita yang dalam ya. Duduk di mata air, di oase gitu. Jadi itulah cara healing Nabi. Sehingga dengan healing seperti itu, jiwa kita jadi sehat. Selain fisik itu dengan tidur dan makan jadi sehat, dengan olahraga jadi sehat. Tapi kalau dengan jiwa, olahraganya, healingnya adalah tadi ibadah dan juga datang ke tempat-tempat yang kita bisa melihat kekuasaan Allah. Pergi ke alam, duduk, tafakur, itu healingnya Nabi SAW. Nah semoga kita sekarang jadi tahu kalau pengen healing tuh kayak gimana. Dan gak usah guilty feeling. Kalau kalian misalnya lagi pengen healing, ini ada gak sih dalam Islam? Ada banget, Rasulullah juga healing. Yuk kita doa, semoga Allah menuntun kita untuk healing terbaik dalam hidup kita. Ya Allah, sembuhkanlah luka-luka di dalam hati kami dengan nama-Mu, dengan iman kepadamu, dengan tawakal kepadamu. Amin. Ya Allah, jadikanlah hati kami itu hati yang selalu berdenyut dengan zikir kepadamu. Amin. Ya Allah, jadikanlah jiwa kami jiwa yang sehat, jiwa yang selamat dengan kemuliaan-kemuliaan agamamu. Amin. Ya Allah, ajarkan kami tentang bagaimana menyembuhkan luka dalam hati kami dengan tafakur, dengan tadabbur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah sekarang udah mau buka puasa, yuk kita doa buka puasa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Zahabadh dhama'u wa batalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Jumpa lagi bersama saya Chef Muto dalam kreasi resep CDA menu Ramadan. Kali ini saya akan membuat sop bakso ikan sayuran ala CDA. Ayo kita buat. Langsung kita masukkan margarin, kita masukkan kentang, wortel yang sudah kita rebus, air, kita tunggu sampai mendidih. Nah, sekarang saya gunakan CDA bakso ikan sayuran. Diproduksi secara higienis, sehat dan halal. CDA bakso ikan sayuran rasanya enak banget. Masukkan kaldu bubuk, garam, jinten bubuk, masukkan lada. Nah, sekarang kita aduk. Nah, setelah mendidih kita tambahkan daun bawang, ada seledri, ada tomat, ada bawang goreng, dan ada bawang putih goreng. Nah, langsung kita sajikan. Sop bakso ikan sayuran ala CDA. Kreasi resep CDA bisa diaplikasikan saat sahur ataupun berbuka puasa bersama keluarga. Supaya tetap fit selama menjalankan ibadah puasa.